Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Fafa Fadil Amin, NIM 254101098 dari Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Kali ini saya mendapat tugas dari Pak Dudi Setiawan mata kuliah Hukum Internasional, yang dimana disuruh membuat video minimal 5 menit untuk menjelaskan apa itu subjek hukum internasional. Pertama-tama, subjek hukum internasional. Apa itu subjek hukum internasional? Subjek hukum internasional adalah pihak yang memiliki hak dan kewajiban menurut hukum internasional, serta mampu bertindak dalam hubungan hukum internasional, misalnya membuat perjanjian atau menuntut haknya. Secara sederhana, ini adalah pelaku dalam sistem hukum internasional. Apa saja jenis-jenis subjek dalam hukum internasional? Yang pertama itu ada negara. Negara adalah subjek utama dan paling lengkap, terus memiliki kedaulatan dan kewenangan penuh dalam hubungan internasional. Yang kedua adalah organisasi internasional. Contohnya itu adalah Perserikatan Bangsa-Bangsa, atau yang kita kenal adalah PBB. Organisasi internasional memiliki hak dan kewajiban sesuai tujuan dan piagamnya. Yang ketiga itu individu. Sekarang diakui sebagai subjek hukum internasional, terutama dalam kasus HAM dan kejahatan internasional. Terus bisa dituntut atau menuntut dalam forum internasional tertentu. 4. Kelompok pemberontak atau pihak bersenjata. Dalam kondisi tertentu, misalnya konflik bersenjata, bisa diakui terbatas sebagai subjek hukum internasional. Yang kelima, Tahta Suci Vatikan memiliki status khusus sebagai subjek hukum internasional. Contoh, Vatikan. Ciri utama subjek hukum internasional memiliki hak dan kewajiban menurut hukum internasional, memiliki kapasitas untuk bertindak, misalnya membuat perjanjian internasional, dan dapat menuntut atau dituntut di forum internasional. Oke, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Dudi, yang dimana disuruh menjelaskan salah satu subjek hukum internasional dan contoh, serta berikan penjelasan apakah contoh tersebut telah memenuhi kualifikasi sebagai subjek hukum internasional yang ada dalam video YouTube tersebut. Dalam hukum internasional, subjek hukum internasional adalah pihak atau entitas yang memiliki kapasitas hukum untuk memiliki hak dan kewajiban internasional, serta memiliki kemampuan untuk melakukan tindakan hukum di tingkat internasional. Berdasarkan sumber yang tersedia, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB dalam video tersebut telah memenuhi kualifikasi sebagai subjek hukum internasional, yang dimana status sebagai organisasi internasional. Sumber tersebut secara eksplisit menyatakan bahwa PBB adalah sebuah organisasi internasional. Dalam kerangka hukum internasional, organisasi antar pemerintah seperti PBB diakui sebagai subjek hukum yang mandiri, memiliki peran dan struktur yang mencakup struktur PBB. Keberadaan struktur organisasi ini menunjukkan adanya mekanisme internal yang memungkinkan PBB berfungsi sebagai entitas legal yang dapat mengambil keputusan dan bertindak atas namanya sendiri. Oke, di sini saya akan memberikan contoh dan menjelaskan apakah PBB telah memenuhi kualifikasi sebagai subjek hukum internasional. Dalam kajian hukum internasional, suatu entitas disebut subjek hukum internasional jika dia memiliki hak dan kewajiban dan kapasitas untuk bertindak dalam hubungan internasional. PBB memenuhi unsur-unsur tersebut dengan beberapa dasar alasan penting. 1. Memiliki kepribadian hukum internasional, diakui melalui putusan Reparation for Injuries Advisory Opinion oleh Mahkamah Internasional yang menyatakan bahwa PBB memiliki legal personality dan dapat menuntut haknya di tingkat internasional. 2. Memiliki hak dan kewajiban internasional. PBB dapat membuat perjanjian, memiliki hak
istimewa dan kekebalan serta menjalankan fungsi global sesuai mandatnya. 3. Kapasitas bertindak secara mandiri. PBB dapat melakukan tindakan internasional seperti operasi penjaga perdamaian, media konflik, dan kerjasama dengan negara. 4. Dasar hukum pendirian yang jelas. PBB dibentuk melalui Piagam PBB yang memberikan kewenangan dan batasan fungsi. Sebagai catatan penting, walaupun diakui sebagai subjek hukum internasional, kapasitas PBB tidak seluas negara. PBB hanya memiliki kewenangan sesuai tujuan dan fungsi yang ditetapkan dalam Piagam PBB. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.